Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita tidak merasa bosan selalu mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin yang telah membangunkan kita dari semalam kita dimatikan Allah sejenak. Allah masih memberikan kepada kita kehidupan. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan beribadah. Kita baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan saya setelah mematikan saya, dan kepadamulah kami akan kembali. Oleh karena itu yang hadir ini adalah termasuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Ini termasuk yang hadir pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaknya kakak di masjid kita ini, tapi yang hadir hanya puluhan orang saja. Tapi memang seperti itu, pilihan itu tidak akan banyak, namanya dipilih. Dipilih ketua kelas 1 aja dipilih. Dipilih calon-calon ahli surga, yang surga itu sangat susah mencarinya, sangat berat mengamalkan perintah-perintah Allah, makanya pilihan. Maka bersyukurlah kita nih, Allah izinkan kaki melangkah, tangan berayun, datang ke masjid, sholat subuh berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Semoga kita yang hadir maupun yang belum sempat hadir, keluarga kita, sanak saudara di Batam, di luar Batam, semoga diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad di akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah beri, siapa yang Allah ingin kehendaki baik, maka Allah pahamkan dia tentang agamanya. Bagaimana pengertian paham ini Pak Ustaz? Apakah dia 30 juz Al-Quran hafal? Apakah dia kitab kuningnya lancar? Apakah dia hafalan hadisnya ribuan? Itu termasuk diantaranya untuk memahami tentang agama, diantaranya. Tapi kalau berlandaskan wajib dari pesantren, harus wajib belajar dengan guru ini, guru ini. Karena di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pesantren belum ada, sekolah belum ada. Bagaimana kok iman para sahabat kokoh-kokoh? Bagaimana iman-iman para sahabat sampai mencintai Rasulullah, mencintai dirinya? Belum apa-apa, dia lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rela dia mati, rela keluarganya ditinggal demi mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ditanamkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecintaan ini, baik cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama Allah nih, tempatnya adalah yang mulia Masjid Nabawi.
Hari Jumat Rasulullah berkhutbah, didengarkan para sahabat, dapat ilmu sedikit. Dalam perjalanan berangkat perang, ada sahabat yang bertanya tentang hukum, dapat ilmu sedikit. Saat Rasulullah duduk-duduk di Madinah, datang sahabat bertanya, dapat ilmu sedikit. Akhirnya lama-lama kekuatan iman yang dulunya syirik, yang dulunya tak mengenal siapa penciptanya, dan bahkan dirinya pun tak kenal dia siapa diri dia. Alhamdulillah, dengan sering datang ke masjid, dengan sering kumpul dengan para sahabat, sehingga iman mereka kuat, kokoh. Tapi terkadang Pak Ustaz, iman kita ini lemah. Saat mendengarkan ceramah dari Pak Kiai, Buya, Ustadz, ada terkadang di hati kita itu untuk semangat ibadah. Pada saat mendengarkan ceramah, apalagi tentang kenikmatan surga, tentang dahsyatnya azab neraka, kita tidak merasa khawatir masuk neraka. Bagus. Kata Rasulullah, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu terkadang bertambah, terkadang menurun. Sahabat saya seperti itu juga. Ada terkadang sahabat itu yang masbuk sholat subuh berjamaah, masbuk, sehingga bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana agar iman kami selalu bertambah ya Rasulullah? Ya Rasulullah, aktsiru min qawli la ilaha illallah. Berbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Karena kalau di kampung-kampung kita, imam-imam, ustaz-ustaz, guru ngaji kita di kampung itu rata-rata setelah sholat zikir la ilaha illallah. Karena ini adalah perintah Rasulullah, aktsiru min zikri la ilaha illallah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah ini sangat heran, ngapalah manusia-manusia yang tidak ikut aturan Allah. Mereka itu hidup di bumi Allah, mereka hidup karena dihidupkan Allah, mereka berjalan karena diizinkan Allah berjalan, tapi mereka ini sangat seolah-olah menentang perintah Allah. Sehingga kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia-manusia, apa yang menyebabkan kamu tidak mau menyembah saya? Apa yang menyebabkan engkau yang tidak mau memuliakan saya, kata Allah. Lah kalau kita pikir-pikir, iya juga sih. Apa sih yang membuat manusia ini kok nggak mau dia ikut aturan Allah? Disuruh sholat, sholatnya malas. Disuruh dia puasa Ramadan, Ramadannya pun malas. Jadi yang mau kita hebatkan ini apa kira-kira? Kalau Allah marah, bagaimana dalam hadis kudusi, malam yarda biqadari falyaltamis rabban siwaya. Siapa yang tidak mau dengan aturan-aturan saya di dunia ini, apa yang saya takdirkan kepada dia, falyaltamis rabban siwaya. Silahkan cari Tuhan selain saya. Ini kalau kita lihat dari maknanya, Allah ini sudah sangat marah betul nih. Kalau kalian
hamba-hambaku tidak mau ikut aturan saya yang sudah saya buat dalam Al-Quran, yang sudah disampaikan oleh Rasul saya, tapi kalian tuh masih sombong-sombong juga, falyaltamis rabban siwaya, silakan carilah Tuhan selain saya. Kita mau lari ke mana? Lari ke kampung-kampung milik Allah, lari ke kuburan-kuburan milik Allah, lari ke langit-langit pun punya Allah. Kita mau kemana lari? Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita hebatkan? Sehingga kita nih dan sahabat-sahabat kita nih banyak yang tidak mau ikut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang-orang dulu tuh memang sama juga dengan orang sekarang, ada yang sama. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَبَتَلَاهُ رَبَّهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Saat manusia-manusia itu Allah titipkan harta, manusia-manusia itu Allah titipkan jabatan, dia sudah mulai merasa happy, bahagia dengan harta dan jabatan tersebut, maka dia mengatakan, Tuhanku memuliakanku, Rabbku telah memuliakan kami. Tapi di saat Allah berikan dia cobaan, harta diambil, maka dia mengatakan, fa'ammal insana idza mabtalahu faqada fa'ammal insanu idza mabtalahu faqada, apa ayatnya? Ya, fayaqulu rabbi ahanan. Ketika mereka hartanya diambil, maka mereka berkata, ya Tuhan telah menghina kita nih, Tuhan telah mengecilkan kita ini. Padahal harta yang banyak, harta yang sedikit, badan yang sehat, badan yang sakit, hanyalah sekedar Allah melihat hambanya, siapakah yang ikut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah, saya kadang-kadang perhatikan juga, memang saya pernah bertanya sama teman itu, sama dosen, Pak, kok saya perhatikan, mohon maaf Pak ya, yang punya titel-titel seperti doktor, profesor gitu, insinyur gitu, atau bos-bos bisnis, jarang saya tengok di masjid-masjid. Di mana ya sholatnya ya? Ya mungkin dia di masjid yang lain, Ustaz, masjid yang lain mungkin dia. Ya, karena memang umumnya manusia itu kalau sudah dia merasa nih, merasa sudah punya ini, merasa sudah punya ini, seolah-olah udah nggak perlu lagi Allah tuh, karena dia merasa cukup. Sampai-sampai Fir'aun, karena dia menguasai Mesir pada saat itu, maka dia berani mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik. Nah, ini kan contoh buat kita nih, contoh buat kita, walaupun kita nggak kaya sangat, tapi harta itu adalah amanah. Jangan dikarenakan harta tapi kita lupa kepada yang mempunyai harta. Apa yang kita miliki di dunia ini tak ada. Ini semua adalah titipan. Ditanya, Pak, itu rumah Bapak ya Pak, yang megah yang 2 tingkat? Ya, rumah saya. Itu mobil Bapak ya Pak? Ya, mobil saya. Itu istri Bapak ya Pak? Ya, istri saya. Ini anak saya juga semua nih. Tapi banyak manusia yang lupa, diri dia itu milik siapa?
Engkau itu punyanya siapa? Dirimu itu punya siapa? Barulah kita sadar, oh iya ya, saya ini kan miliknya Allah. Kok jadi saya ini kok merasa punya ini, punya ini? Padahal ini sekedar titipan saja. Sesudah dia nanti wafat, maka dititipkan kepada anak-anaknya lagi. Anak-anaknya wafat, dititipkan kepada anak-anaknya lagi. Jadi apa yang punya kita nih Pak Ustaz? Amal-amal soleh. Inilah nanti yang akan insya Allah yang membuat Allah berikan rahmat kepada kita, karena amal soleh kita Allah terima. Makanya perlu kita tingkatkan ini, perlu kita tingkatkan tentang ibadah kita nih, apalagi ibadah sholat ini perlu nih kita seriuskan. Sholat itu penting, tapi jangan dibalik. Yang penting sholat. Ini banyak orang Islam yang membalikkan kalimat. Sholat itu penting, tapi banyak yang membuat sholat itu yang penting sholat. Bagaimana itu Pak Ustaz? Wudunya asal-asal wudu, tidak sempurna wudunya. Kadang sikunya nggak sampai air ke sikunya. Berarti dia yang penting wudu. Padahal wudu itu penting. Dia balik, yang penting wudu. 20 tahun dia berwudu, 45 tahun dia sholat, tapi bekas daripada wudu dan sholat itu dia semakin tidak ada nampaknya karisma daripada wajah tersebut. Makin gelap. Sholat dia sholat, tapi rasa semangat tak ada. Ini kan bisa jadi karena nggak ada keberkahan dalam wudu, tidak ada keberkahan dalam sholat. Punya rumah itu penting, tapi jangan dibalik. Yang penting punya rumah. Baca Quran itu penting, tapi jangan dibalik. Yang penting baca Quran. Nah ini para jemaah subuh ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita ini ada yang merasa penting, ada yang merasa lebih penting. Tapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling penting bagi Allah adalah kita ini sami'na wa ata'na, atas perintah Allah, atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang paling penting. Jadi jangan kita ini masih meremehkan masalah sholat ini lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih juga lagi aktivitas. Berarti seolah-olah kita merasa panggilan Allah kurang penting. Kalau penting, seperti di sekolah ada acara keluarga, maknya datang ke kelas. Assalamualaikum Bu, Pak. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak, ada apa Bu? Boleh anak saya izin nggak belajar karena ada acara yang penting di keluarga saya. Oh iya, boleh. Karena acara penting, diizinkan karena acara penting. Kita juga nih kalau sudah panggilan Allah, semuanya itu harus pamit dari teman-teman yang ngobrol. Diusahakan. Datang tamu, azan. Mohon maaf Pak, ayo kita ke masjid Pak. Ini panggilan sangat penting Pak.
Ini penting Pak, ini panggilan Allah nih Pak. Gak bisa nih ditunda-tunda Pak. Habis kita nanti Pak. Kalau cara berpikir umat Islam, Batam, Kepri, Indonesia, dunia, yakin saya, Israel itu akan gentar melihat Islam di dunia ini. Yakin saya, subuh penuh sebagaimana sholat Jumat, karena dia merasa sholat subuh itu penting. Tapi karena masih ada keraguan antara penting dengan kurang penting, sehingga dia melambat-lambatkan, bahkan tidak hadir. Naudzubillahi min dzalik. Jadi siapa yang salah Pak Ustaz? Kita pun gak bisa saling menyalahkan ini. Tugas kita bersama, bagaimana sahabat-sahabat kita tuh biar mereka datang ke rumah Allah, sholat subuh berjamaah dengan kita, sehingga kita pun sama-sama disayangi Allah, dirahmati Allah, dimasukkan Allah ke dalam surganya. Oh, biarin aja lah Pak Ustaz. Kan yang masuk neraka mereka, yang masuk surga kan kita juga. Gak bisa. Kalau seperti itu Rasulullah SAW berdakwah dulu, tak akan ada yang masuk Islam kalau Rasulullah membiarkan orang-orang yang musyrik, membiarkan orang-orang yang sudah lari daripada jalur syariat Allah. Akhirnya Rasulullah berdakwah pelan-pelan datang. Ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah tuflihu. Dipukul, dilempar, itu biasa. Berdakwah itu memang berat, tak apa-apa. Sehingga kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu menjaga dirimu, keluargamu dari azab neraka, bahan-bahannya dari batu dan manusia. Nah, ini yang menjadi terkadang pikiran saya. Mohon maaf, naudzubillah min dzalik, sekiranya masuk nerakalah dalam satu keluarga 5 orang, satu orang masuk neraka, rupanya dia lari ke sudut, ada pamannya di sana. Lari ke sudut kanan, ada adiknya di sana. Lari ke belakang, ada juga di sana keluarganya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Nah, kita yang hadir nih, bagaimanalah kita ini bermohon kepada Allah agar keluarga-keluarga kita itu jangan sampai dimasukkan Allah ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tugas kita bersama, meneruskan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita bersama, berdoa jam 3 malam tahajud, nangis-nangis kepada Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada paman saya, berikan petunjuk kepada tante saya yang belum pakai jilbab, masih nampak aurat, tutup auratnya ya Allah. Suatu saat doa kita akan diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena setan itu tidak tidur karena tugasnya akan menjerumuskan umat Rasulullah. Nggak tidur dia. Dari atas dia menggoda, dari bawah dia menggoda, samping kanan kiri dia menggoda. Bahkan dari orang teman kita aja pun dia suruh menggoda kita biar kita tuh dirusak sama teman tuh. Pintarnya setan tuh. Jangankan kita cucu cicitnya Nabi Adam. Nabi Adam aja tergoda makan buah khuldi, dikeluarkan dari surga.
Nabi Adam satu kesalahan makan buah khuldi, dilarang Allah memakan buah khuldi karena lupa, bukan disengaja. Dimakan dan Allah keluarkan dari surga Nabi Adam alaihissalam. Manusia-manusia sekarang umat Islam kita nih, dosa kita banyak. Sholat kadang telat, kalau sholat sendiri terkadang terburu-buru. Belum lagi mata kita memandang yang tidak bagus. Tiba-tiba kita mengatakan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu. Surga Firdaus pula diminta lagi itu. Tapi salah Ustaz? Enggak salah juga memang. Bagus, kita minta surga yang terbaik. Nah, tadi maksud saya tuh, Nabi Adam membuat satu kesalahan, dikeluarkan dari surga. Kita banyak membuat kesalahan, tapi terkadang masih melambat-lambatkan ibadah. Nah, ini di sini nih salahnya kita. Seolah-olah sholat ini agak-agak enggak penting seperti itu. Makanya kita belajar, kita sampaikan kepada istri. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu kata Allah bagi orang-orang beriman kami telah tetapkan waktunya. Sudah Allah tetapkan waktunya. Subuh jam segini, zuhur jam segini. Ini perlu kita terapkan dalam keluarga. Wah istriku, wahai anak-anakku, jangan kalian menjadi penghalang saya di akhirat masuk surga. Saya enggak mau. Saya suruh kamu tepat waktu sholat. Tengok jam. 15 menit sebelum waktu masuk, kamu sudah ngambil air wudhu, siapkan sejadah. Kalaulah seperti itu suami-suami, mantap sangat itu. Mantap itu. Tapi kan Pak Ustadz, kadang-kadang kita udah sampaikan, istri kita yang ngeyel. Anak-anak kita aja yang nggak mau dengarin kita, bagaimana Pak Ustadz? Sampaikan lagi, dudukkan baik-baik dengan lemah lembut. Insya Allah terbuka juga hatinya tuh. Dalam Al-Quran kata Allah, Fabima rahmatin minallah. Kalau bukan karena rahmat Allah wahai Muhammad, engkau menyampaikan dakwah dengan cara lemah lembut. Kalau kamu berdakwah dengan kasar-kasar, mereka tidak akan mau beriman kepadamu Muhammad. Tapi karena kamu berdakwah dengan lemah lembut, menyampaikan dengan hati, dan mereka nerima dengan hati, sehingga mereka banyak yang beriman mengikutimu Muhammad. Jadi kita seperti itu juga. Gak boleh juga terlalu anarkis. Bisa. Para jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang di dunia ini, kalau kata Rasulullah, umur umat Rasulullah itu 60-70 tahun. Sittina wa sab'una. Jadi bagaimana nih Pak Ustaz? Ya yang terbaik sesuai dengan perintah Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mencari bekal di dunia ini tanpa dibuat pengumuman yang mau bekerja PT silakan. Ini sudah jam berapa nih? Sudah jam 6. Siapkan diri, siapkan sarapan pagi, wahai istri-istrinya. Gak perlu ada pengumuman seperti itu. Langsung di pikiran seseorang, saya akan berangkat bekerja. Kalau saya nggak berangkat, saya dipecat, saya nggak dapat duit. Nah, ini agama. Ngaji
Ini sudah mengingatkan, oh ini ngaji, bentar lagi azan. Sudah ngaji, masih banyak juga yang kita mempersiapkan diri. Dapat waktu sholat azan, udah azan, masih juga memperlambatkan diri. Padahal ini untuk kehidupan akhirat. Perlu kita banyak bawa bekal yang banyak. Kalau di dunia ini 70 tahun lebih 80 tahun, ya nggak bisa kita makan dengan banyak, duit nggak ada, masih bisa pinjam sama tetangga, sama teman, masih bisa ngutang. Di alam barzakh kubur, nak pinjam sama siapa? Ya kalau yang tetangga kita di kuburan itu amal solehnya banyak, bagilah amal soleh lah kawan. Aku nih diazab dalam kubur nih, kurang amal ibadahku nih. Saya aja kurang, kata dia. Macam mana? Karena di dunia hanya 70 lebih umur hidup sebentar, sementara di alam kubur bisa jadi ribuan tahun menunggu sampai hari kiamat. Berarti perlu kita memperbanyak bekal, kata Allah, ketakwaan. Amal-amal soleh perlu kita perbanyak. Di sini banyak orang Islam yang lupa. Banyak orang Islam yang lupa di sini nih. Sangat kita sayangkan. Dia ngelas, kuat tangannya menahan gerenda tersebut, ngelas besi. Dia kerja di grosir, kuat tangannya mengangkat beras ke pundaknya 50 kg. Dia kerja di toko bangunan, kuat mengangkat 50 sak semen. Tapi saat azan berkumandang, nggak kuat tangan dia, dua tangan ini diangkat ke telinganya. Berat kali. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ini adalah namanya, kasarnya nih, kalau ditanya, percaya nggak akhirat? Percaya? Yakin ada akhirat? Yakin? Tapi kok nggak mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat? Ya itulah, lagi malas ini ibadah ini, lagi miskin saya ini, nggak ada duit ini, malas saya ibadah ini. Ini pula kadang jawabannya, na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Para jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dengan keadaan kita di dunia ini punya rumah, punya penghasilan, punya teman-teman kumpul, kita terkadang tertawa bersama, makan bersama, pergi ke pantai bersama dengan keluarga, dengan teman. Alangkah indahnya kita nanti juga di akhirat saling berkunjung. Bapak di surga berapa, Pak? Saya surga keempat. Bolehlah Pak, nanti saya berkunjung ke surga Bapak main-main. Boleh. Bapak surga di mana, Pak? Saya alhamdulillah surga kedua. Wih, subhanallah, subhanallah. Itu yang kita harapkan. Makanya perlu kita nih introspeksi diri. Jangan mau mudah terprovokasi dengan penyampaian kalimat-kalimat fitnah tentang keburukan kita, sehingga kita mau diadu dengan teman kita. Jangan mau, jangan mudah berantem dengan sesama mukmin. Gak ada perintah Rasulullah SAW itu saling menghina, tapi kita ini saling memuliakan. Guru beda, tempat belajar agamanya beda, pendapatannya beda, tempat tinggalnya beda, bahasanya beda. Tapi kalau niatnya satu, mensiarkan agama Allah,
meneruskan perjuangan Rasulullah, tidak akan ada di hati kita ini kebencian, ketidaksukaan dengan seseorang kalau dia masih bertuhankan Allah, menabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat kita sayangkan para jamaah rahimakumullah. Terkadang jauh-jauh belajar, tiba-tiba pulang ke negaranya, ini salah, ini tak betul, ini sesat. Sayanglah kayak gitu tuh. Kita capek-capek menghafal Quran, hadis, hukum, usul fikih. Tiba-tiba kita pulang ke negara kita, keluarga kita salah-salahkan. Nah, dudukkan baik-baik, rasa kasih sayang, dudukkan, datang. Pak, kok bisa seperti ini Pak? Dari mana ininya Pak? Ini udah dari kayak gini-gini dulu. Sebelum engkau lahir udah kayak gini. Begitu ya? Oh iya. Oke lah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kalau begitu, bagi kami amal-amal kami, bagi Bapak amal-amal Bapak. Tapi kita tetap saudara Pak. Kita diikat saudara dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi jangan kita bermusuhan Pak. Karena finishnya nanti adalah di akhirat. Siapakah yang diridhoi Allah masuk surga, siapa yang tidak diridhoi masuk surga nanti di akhirat. Kalau di dunia ini kita hanya berusaha, amal saya inilah dapat dari guru saya, ini yang saya amalkan. Amalmu kamu dapat dari gurumu, ya itulah amalkan. Jangan kita saling menjelekkan. Nah, ini yang dilarang dalam agama Islam kita ini. Kita bersihkan hati kita ini. La na'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kami amal-amal kami, bagi kalian amal-amal kalian. Kan bagus. Bagus seperti itu tuh. Gak ada saling menjelek-jelekkan, gak ada saling menghujat, mencaci, menghina. Gak ada. Al-muslimu man salim al-muslimina min lisani, kata Rasulullah. Dikatakan dia seorang Islam yang dia tangannya, lidahnya selamat dari orang lain, tidak mencaci maki, tidak menghina, tidak mengejek. Itu yang dikatakan muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita harus bersabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita belum ada ujian yang berat untuk melaksanakan perintah Allah nih. Apa yang paling berat kira-kira di zaman kita ini sekarang nih paling berat? Kalau di zaman sahabat baru-baru Islam mulai muncul, langsung Allah uji. Perang Badar terjadi pada bulan puasa Ramadan. Itu berat. Baru-baru mulai Islam berkembang, tiba-tiba datang perintah berperang, berjihad. Puasa Ramadan pula lagi itu. Wih, itu memang iman-iman sahabat sangat luar biasa. Sampai-sampai para ulama berpendapat, sekiranya ditimbang imannya Abu Bakar sendiri dengan imannya seluruh manusia nih Islam nih, tidak ada mengalahkan iman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Subhanallah. Inilah perlu kita belajar para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi baca kisah-kisah para sahabat, bagaimana mereka memperjuangkan agama Allah, mempertahankan agama Allah, menyebarluaskan agama Allah, dan insya Allah anak-anak kita nanti akan ngikut untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena pepatah mengatakan buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Jadi kalau ayahnya rajin sholat,
insya Allah anaknya nanti rajin sholat, anaknya lagi rajin sholat, sampai hari kiamat. Rabbi muqimas sholati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah Rahman Rahim, jadikanlah kami orang-orang yang mau mendirikan sholat, keturunan kami ya Allah mendirikan sholat, karena kita tahu bahwa sholat ini adalah tiang daripada agama. Kalau sudah sholatnya malas, sholatnya tidak sempurna, berarti dia membuat tiang-tiang agamanya miring dan hampir roboh. Sama lah masjid ini. Kalau sudah mulai tiang-tiangnya ini miring, gara-gara datang gempa 7, skala Richter, 7,4 skala Richter, dan miring. Nah, ini menandakan masjid akan kosong. Kok nggak sholat di masjid? Takut itu tiangnya udah mulai miring, nanti tumbang kena pula saya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlulah kita ini semangat dalam ibadah, walaupun capek-capek, demam-demam, batuk-batuk, usahakan datang ke masjid. Gak apa-apa. Tapi kan Pak Ustaz dingin, gak apa-apa, ditahankan sedikit. Karena yang pasti, sesakit-sakitnya hidup di dunia ini belum apa-apa dibandingkan dengan sakitnya azab neraka. Apa yang paling sakit di dunia? Paling ditusuk sama pisau, paling ditembak badannya, sakit. Tapi sementara. Tapi kalau di akhirat diazab Allah bisa bertahun-tahun lamanya diazab. Na'udzubillah min dzalik. Dan sebaliknya juga, sebahagia-bahagianya hidup di dunia tidak ada bandingannya dengan kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa Pak Ustadz yang paling bahagia di dunia ini? Itu setiap orang beda-beda pendapatnya. Ada orang, saya kalau ingin bahagia itu ya punya uang yang banyak, dia bahagia dengan uangnya. Ada orang, saya akan bahagia ketika saya selalu punya jabatan. Akhirnya dia mati-matian mencari jabatan. Dengan itu dia bahagia menurut pribadinya. Ada orang, saya akan bahagia kalau punya istri gonta-ganti, cantik. Terserah dia. Nggak bisa kita paksa. Yang jelasnya, kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai hamba-hambaku, kamu ridho dengan perintahku, saya juga ridho dengan amalan-amalanmu. Sekarang silahkan masuk ke dalam surgaku. Subhanallah walhamdulillah. Dan di akhirat itu yang masuk neraka nangis, karena dia akan merasakan azab neraka, nangis. Dan orang yang mau masuk surga nangis juga, karena dia akan merasakan kebahagiaan yang hakikat, kebahagiaan di atas kebahagiaan, nangis gara-gara bahagia. Perempuan mama-mama bahagia nangis karena apa? 10 tahun anak perempuannya enggak ketemu. Pas ketemu anaknya pulang, dipeluknya anak perempuan, karena bahagianya dia menangis. Begitulah di akhirat. Karena bahagianya akan dimasukkan ke dalam surga, dia pun menangis.
Nah, di sini yang terkadang umat Islam kurang berpikir sedikit, sebagian, umumnya, kebanyakan. Kata orang-orang yang masuk neraka dalam surah Al-Mulk ayat 10, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kata orang-orang yang masuk neraka sa'ir, "Jikalaulah dulu kami mau mendengarkan nasihat orang tua kami, guru-guru kami, dan berpikir sedikit, au naqilu, berpikir sedikit untuk kehidupan di akhirat, fi ashabis sa'ir, saya ini tidak termasuk ke dalam neraka sa'ir." Ini Allah sudah katakan dalam Al-Quran. Nanti ada manusia yang masuk neraka sa'ir, dan inilah kata dia, penyesalan dia. Ngapalah saya nggak dengarkan dulu guru-guru saya, orang tua saya tentang kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita terhindar daripada azab neraka. Insya Allah. Demikian dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.